sampai ada mikrofon dimatikan oleh ketua DPR. Itu kan kalau kita lihat dari sisi demokrasi kan anti demokrasi betul. Saya lihat ini lemahnya adalah pertama di leadership secara umum. Bagaimana manajemen mau beres kalau leadernya nggak beres gitu loh. Bro, ente duduk di Solo itu dipilih sama rakyat dan tugasnya memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat, gitu dong mestinya. Sesungguhnya kekuasaan DPR kalau digunakan untuk kepentingan rakyat dahsyat banget, dahsyat betul, membela rakyat, betul. Pak Presiden atau pemerintah mengatakan tidak mungkin kita bisa membangun tanpa stabilitas. Oke, fine, kita setuju banget, setuju banget. Tapi stabilitas itu jangan hanya diharapkan pada rakyat yang tengah miskin, tapi juga kebijakan dari para pemimpin kita bagaimana cara membuat untuk tidak rakyat ini menjadi gaduh. Satu hal, kalau belum tanda tangan, please dibatalkan undang-undang itu. Undang-undang Omnibus Law harus dibatalkan. Ya, kalau terpaksa, mungkin sangat mungkin potensial dari sisi keilmuan hukum itu menurut para ahli hukum masuk judicial review, tapi hakim juga kan manusia. Iya. Hakim juga manusia. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Day dimanapun berada, hari ini kita ketemu lagi dengan Bang Miing. Kita akan membahas kaitannya bagaimana menyikapi gejolak di masyarakat berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Menurut Bang Miing gimana nih? Kondisi masyarakat ini udah resah, gelisah, bahkan sudah sampai demonya itu sampai kepada anarkistis. Sebelum ngomong ke situ, saya mau jelasin dulu nih, banyak penontonnya Bang Day yang banyak yang tanya, ini Bang Dedi apa Bang Miing gitu. Kadang-kadang orang suka susah. Orang Indonesia tuh suka repot loh. Waktu saya dikenal orang sebagai pelawak doang, apa anak kecil manggilnya Miing. Karena dia kurang ajar dulu ya. Dan tua masih panggil Miing juga. Jadi Miing itu sebenarnya apa tuh, boleh sedikit deh sebelum kita masuk kepada itu nama panggung, sebetulnya nama panggung di radio. Kalau tukang sayur namanya Deddy Gumelar, kekerenan namanya. Sayur. Kalau Bang Udin, Bang Mamat pantas aja gitu lah. Kadang-kadang orang kita gitu, walaupun kata Shakespeare itu apa artinya sebuah nama gitu, tapi nama kan menjadi penting juga pada akhirnya. Kan nama juga doa. Betul. Gitu. Nah, nama Miing itu bukan dari orang tua, ya karena tuntutan peran. Nah, yang saya bilang tadi, ketika saya dikenal sebagai pelawak gitu, itu orang manggilnya Miing aja, anak kecil juga. Nah, begitu dilantik jadi anggota DPR, mendadak orang manggilnya Pak Dedi karena nama lengkap bisa cantumin. Gitu. Begitu orang tahu saya pensiun, dia manggil Miing lagi aja. Apa ada juga manggil Dedi? Banyak kok. Ada juga. Makanya kalau MC atau moderator, saya kalau dari narasumber, Pak mau dipanggil Dedi atau panggil Miing? Saya bilang mau dipanggil Dedi boleh, panggil Miing boleh, asal jangan dipanggil KPK kalau gue. Gitu. Bang Day. Iya. Kayaknya episode sebelumnya kita ngomongin ini juga sedikit ya. Iya, kaitannya Omnibus Law. Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kan persoalan sebab akibat aja sebetulnya. Pemerintah jauh-jauh hari, para menteri, para pejabat ingin kerjanya tenang, lalu bikin statement, jangan bikin kegaduhan, dan itu dialamatkan kepada masyarakat, terutama para aktivis gitu. Sebetulnya aksi dan reaksi ini yang saya bilang, rakyat kecil yang kemarin demo itu yang saya udah jelaskan kan, nggak minta mobil mewah, nggak minta rumah di real estate, asal mereka dalam hari kesehariannya mencari nafkah, bisa mengisi perutnya, anak-anaknya, sama bisa nyekolahin anaknya, selesai. Iya betul. Sementara hak dasar saja oleh negara belum terpenuhi kita. Hak rasa aman, hak pendidikan. Kalau mau merujuk pada Undang Dasar 45, mencerdaskan bangsa itu kewajiban negara. Tapi kan kita sekolah negeri, ke UI aja mahal. Oh, iya dong. Iya betul nggak? Betul. Ya ke negeri lah, sekolah negeri mahal kok. Harus negara hadir ketika kalau menginginkan bahwa negara ini establish, kemudian juga kedepannya ada pergantian generasi dengan baik. Anak-anaknya mesti terdidik dong. Pasti. Nah, kita balik sekarang ke persoalan kemarin kita lihat secara empirik menjelaskan di situ kalau saya lihat Bang Day, bahwa ini sebab akibat. Kenapa? Kalau dari awal pemerintah ketika menyampaikan naskah akademik di dalam merumuskan rancangan undang-undang loh, itu naskah akademik saja kan barangkali tidak berunding sama orang-orang. Orang tidak berikan akses untuk bisa berikan kontribusi pemikiran dari Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan misalnya, sampai menjadi
RUU-nya Cipta Kerja ini tidak ya mungkin ada diakomodir 1-2, akan tetapi kenapa sih? Kan kalau ngakunya saya Pancasila, di situ ada musyawarah, kenapa sih nggak musyawarah dengan baik gitu. Iya betul. Nah, itu dibiarkan menggelondong, bahkan terkesan dipaksakan. Kita lihat pemandangan sidang di DPR ketika pengambilan keputusan tingkat 1 misalnya. Iya. Sampai ada mikrofon dimatikan oleh ketua DPR. Itu kan kalau kita lihat dari sisi demokrasi kan anti demokrasi, betul itu. Iya. Biarkan dong orang bicara Ada cuma apapun. minta 1 menit doang. Artinya gini, bahwa ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, ya hak dia dong. Iya. Kalau argumennya demikian, maka jawab dengan argumen, jangan jawab dengan kekuasaan. Iya benar. Misalnya mikrofon di tangan dia, jangan dijawab dengan itu, dengan argumen pula gitu loh. Harus. Nah, supaya tidak berakibat seperti kemarin atau sampai tadi malam masih ada bakar-bakaran. Iya. Bahwa itu ditunggangi, ya jelas dari awal juga begitu kurun masa, siapa yang menggaranti, siapa yang menjamin bahwa itu akan 100% total bahwa itu adalah mereka berjuang. Ada juga yang numpang. Iya. Ada pasti, itu politik pasti. Iya. Ya. Jadi dari 100% itu barangkali yang kotornya 20% ada lah. Iya. Ada agenda-agenda itu. Ada ya. Numpang, nggak pakai modal dia berjuang Betul. untuk mendapatkan popularitas, Iya. panggung dan sebagainya gitu. Ah. Harusnya kan dari awal bukan kalau untuk menjaga orang tidak turun ke jalan, bukan berarti tidak mengeluarkan izin. Saya yakin itu tidak diizinkan kok. Mereka turun juga akhirnya. Iya. Jadi bukan persoalan formalistik bahwa orang itu harus dapat izin dari polisi baru boleh demo. Bukan, Bukan itu. Gitu ya, loh. betul. Itu formalistik Bang Gai, menurut saya gitu. Karena mereka nyatanya tidak dapat izin pun mereka turun. Yang harusnya yang melarang itu bukan hanya polisi, itu kan lebih pada actionnya, bagaimana melakukan izin atau tidak, atau melakukan penangkapan apabila dia melanggar misalnya anarkis dan sebagainya. Sesungguhnya dikompromikan dari awal agar mereka tidak turun ke jalan, kan masih banyak jalan itu. Tapi mengapa begitu cepat, bahkan diketok palunya pun tengah malam, Iya. ya kan? Kalau tengah malam kan kayak mulai kan bagus kali ya, sholat malam ya. Atau mungkin tahajud bagus kali. Tapi kalau memutuskan sesuatu yang dari awal sudah ditolak oleh publik, ini harusnya pemerintah bijak. Nah, di sini yang disebut kegaduhan itu. Jadi kegaduhan itu sebutannya adalah hanya akibat dari apa? Dari ketidakbijakan untuk mengambil keputusan tersebut, gitu loh. Maka terjadilah bakar-bakar di sana sini. Iya. Jelas kok semuanya. Ada 2 fraksi yang menolak, Demokrat dan PKS. Iya. Itu mereka juga dari awal ikut sidang kok. Ikut ya. Jadi ketika kan proses perundang-undangan itu naskah kayaknya itu inisiatif pemerintah kan, undang-undang itu lalu dibikin naskah akademik, lalu dikirim ke DPR, lalu dibahas untuk diundangkan. Lalu dalam sidang paripurna di tingkat 2 itu setelah dibahas itu bahwa itu akan diundangkan kan. Lalu muncullah Anpres ya, atau aman presiden atau surpres sekarang, surat presiden bahwa untuk segera dibahas dan diundangkan kan gitu prosesnya, flowchartnya. Nah, kan itu ada waktu proses, biasanya bikin undang-undang seberat itu, dan itu kan mereduksi 76 undang-undang existing menjadi 1 undang-undang. Waduh. Itu kan dasar dikumpulin semua saripatinya di situ. Iya. Nah, otomatis sekarang di kanal atau di klaster yang paling berisik ini kan klaster buruh, karena menyangkut hidup langsung. Iya. Kalau lingkungan hidup mungkin orang tahu otomatis karena lingkungannya buruk misalnya, atau hewan atau fauna atau flora hancur gitu. Iya. Atas sebut saja penggalian tambang atau apapun gitu. Masih ada proses waktu gitu. Tapi kalau kebijakan ini langsung menyangkut tenaga kerja, Yang paling di bawah ya. paling di bawah, Iya. ini kan langsung ke urusan perut, Pak. Iya. Gitu. Betul. Dan yang gampang saja, kok anak bangsa ini untuk mencapai pekerjaan untuk mengisi perutnya saja sulit, tapi para tenaga asing Tiongkok begitu mudahnya gitu. Nah, Ini kan kegaduhan awal yang dibangun gitu loh. masyarakat sekarang kan nggak bisa dibohongin dalam artian digital sekarang kan Jejak digital juga bisa digital jadi ya. aku. Benar, Pak. Sekecil apapun telunjuk mencet mikrofon itu ditangkap kok sekarang, dan itu nyebar gitu. Padahal ngumpet-ngumpet. Ya. Sepertinya Ya kan? seolah, tapi kelihatan juga. Jadi saya bilang siasat sedasar apapun, Iya. kalau Allah berkehendak lain maka akan terjadi lain. Wa makaru wa makarullah, ada di Al-Qur'an tuh. Iya, Jadi betul. ini benar-benar yang saya bilang ini bukan persoalan sekarang baru berdebat. Kemarin kan diajak ngomong, kan sebetulnya mau ditunda dulu
kita selesaikan konsentrasi ke COVID dan Ini ekonomi. yang penting, COVID ini sekarang Sekarang ini kan nggak penting-penting amat. Sebab apa? Cipta kerja ini sudah diatur dalam undang-undang ketenaga kerjaan. Udah ada. Jalankan saja dulu yang ada. Bayangkan 76 undang-undang existing itu kan bisa masih berlaku. Dijalankan aja dulu dengan baik. Iya. Gitu. Ada yang lebih penting sekarang ini, kondisi dalam pandemi ini kan, Iya. di mana masyarakatnya sekarang banyak yang PHK, apa segala macam, mereka nggak punya pekerjaan, pendapatan tidak ada, hilang. Ini kan tadi Bang Miing bilang perut itu masalahnya kan. Karena dua persoalan tadi, COVID dengan ekonomi, ini nggak bisa sama dan sebangun untuk bisa jalan bersama. Iya betul. Harus ada yang ngalah, mana prioritas yang paling cepat. Untuk cari uang badan harus sehat, sehatan dulu. Harusnya dari awal, mitigasinya diberesin gitu. Mitigasinya kan nggak beres. Ini gubernur ngomong gini, pemerintah pusat ngomong gini, ribut jadi politis. Hanya karena tidak suka pada gubernurnya, maka rame kayak begini. Hanya gara-gara buntut dari pilpres kayak begini, kumpulan. Sampai kapan bangsa ini akan seperti ini gitu loh. Nah, kembali lagi ke kemarin itu, Bang Dahai. Saya bilang, saya yakin mungkin pasti ada saja yang menunggang nakal. Iya. Karena gini, orang lapar lebih mudah disundut. Iya, benar. Ya, saudara-saudara kita ini. Dalam keadaan COVID, kesulitan hidup bukan main. Lalu ditambah lagi undang-undang yang akan memayungi segala tindakan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada orang kecil itu. Kan itu jadi berisik orang. Sekarang aja gue masih belum diberlakukan undang-undang, udah repot hidup, apalagi undang-undang itu berlaku. Iya benar. Kan kayak gitu. Heeh. Nanti yang tadinya 32 kali kalau pesangon, sekarang cuma 19 kali. Makin kecil orang. Outsourcing dirubah, dihilangkan, tapi jadi kontrak seumur hidup, tidak ada pegawai tetap. Waduh. Orang mikir, jadi tidak ada kepastian. Hidup orang itu membuat harapan dan semangat agar ada kepastian, kendati pun itu kecil. Iya betul. Gitu loh. Kenapa zaman dulu orang tua kita selalu, ayo cepat sekolah selesai biar jadi PNS-nya gampang. PNS itu dianggap sebuah kepastian. Benar. Gitu. Sekarang orang kerja di pabrik pun udah nggak punya kepastian. Berat ya. Berat. Atas nama kesehatan, tukang apa namanya, sebut saja kurir atau gosen atau apapun untuk itu kan sekarang juga nggak boleh ngumpul. Pak, kami ini harus parkir, Pak, masa motornya digendong kami pesan makanan, kan nggak mungkin katanya. Ini kan persoalan-persoalan, sehingga apa? Saya lihat ini lemahnya adalah pertama di leadership secara umum. Kedua, kalau orang sekolahan bilang kata the management is depend on the leader. Ini jelas. Bagaimana manajemen mau beres kalau leadernya nggak beres gitu loh. Ini penting, Bang Dai. Jadi saya melihat fenomena yang kemarin ini adalah persoalan sebab dan akibat. Kalau saja Wise tidak menggunakan political power bahwa ini kekuasaan gue gitu, diajak bicara lah baik-baik. Bangsa Indonesia bangsa yang ramah, Betul. bangsa yang gampang diatur kok. Buktinya suruh pulang jam 6 pada pulang kok. Buat tadi malam bakar-bakar itu bukan buruh, bukan mahasiswa kok. Iya. Nah, Nggak artinya apa? pakai- Ada potensi orang menggunakan lapangan itu. Iya. Artinya semalam kalau kita lihat di salah satu TV swasta itu kan mereka nggak pakai atribut dari ini. Bisa jadi orang yang penyusup itu yang bakar, yang bikin pengen jadi rusuh ini kan gitu. Penyusup saya nggak yakin atas nama inisiatif sendiri. Pasti ada yang suruh ya. Pasti ada yang jadi semuanya ada yang meng-create, gak mungkin lah orang enakan di rumah lagi nonton TV daripada malam-malam bakar-bakaran gitu, ngapain juga. Kalau nggak ada, tidak ada makan siang gratis. Ini undang-undang itu tidak mungkin terjadi kalau dua pihak tidak bekerja sama. Karena undang-undang itu yang boleh buat adalah pertama presiden, kedua DPR. Iya. Ya. Nah, kita tidak banyak berharap dari 9 fraksi yang setuju kan 7. Iya. Artinya mayoritas koalisi pemerintahan saat ini. Ya. Harusnya kan yang saya bilang tadi bahwa DPR itu harusnya karena dia punya fungsi kontrol, maka bukan secara letter-let dipahami sebagai oposisi terhadap pemerintah. Toh banyak partai yang pemerintah juga kan. Iya. Paling tidak dia punya kearifan kebijakan bahwa bro, ente duduk di Solo itu dipilih sama rakyat dan tugasnya memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat, gitu dong mestinya. Kan gitu mestinya anggota DPR itu, karena disumpah aja demi Allah, pakai Al-Quran, pakai Alkitab, gitu loh. Iya. Dan dia tidak hanya bertanggung jawab pada pemilih, tapi pada sang halik juga. Iya. Jangan main loh. Iya benar. Disitulah Islam mengajarkan tidak ada terpisahnya antara agama dengan politik, gitu. Benar. Kalau nggak ada agamanya, politik malah maling semua dong, nggak ada haramnya dong. Berat gitu. Gitu. Nah, sekarang kalau menurut saya, karena yang tanda tangan undang-undang kedua, tinggal presiden, saya nggak tahu ditandatangan atau belum. Kalau presidennya juga wise, menurut saya sih tunda. Kalaupun ditandatangan, jalurnya cuma satu, namanya judicial review.
Mahkamah Cuman itu. Konstitusi ya. Mahkamah, mudah-mudahan ya Allah hakim-hakim konstitusi itu diberikan nurani yang baik. Supaya apa? Melihat bahwa ini bermasalah buat masyarakat ke depan. Iya. Begitu. Harusnya justru konsentrasi kita ini kepada penyelesaian COVID Iya. dan ekonomi. Iya. Kalau Pak Jokowi bilang ekonomi harus jalan, tapi tidak ada teorinya untuk bisa jalan bareng. Nggak ada teorinya, susah gitu loh. Nah, sebelum saya ditanya oleh para fansnya atau para penontonnya Bang Dai, Bang Ming kan dulu di DPR, iya di DPR, gitu. Tapi di DPR itu anggota DPR itu di sini ini adalah dia kepanjangan tangan partai, sehingga apabila ada orang yang tidak sanggup mengatakan nuraninya itu, maka dia siap-siap untuk bisa dikeluarkan atau diganti dari partai itu sendiri. Iya, betul. Gitu. Nah, maka untuk itu saya pikir ini menjadi penting untuk dijelaskan kepada publik. Sesungguhnya kekuasaan DPR kalau digunakan untuk kepentingan rakyat dahsyat banget, dahsyat betul, membela rakyat betul. Nah, pasti dari seberang sana juga ada argumen. Loh, kita juga bikin omnibus law ini juga untuk kepentingan rakyat atas nama investasi tentu. Iya. Biar investasi lebih mudah, segala macam lebih mudah. Apa yang perang mudah lagi sekarang? Iya betul. Hah? Dari Tiongkok udah ngalir katanya. Ya, mereka bawa duit, mereka bawa alat-alat, bawa material, bawa orang semua. Lu pindah aja, Pak deh. Iya. Ya kan? Iya. Nah, ini yang harus disikapi oleh kita. Iya. Akankah kita hidup seperti zaman kolonial lagi, zaman dahulu, ketika Belanda 350 tahun menjajah kita? Ini mungkin dalam Jangan bentuk kali. penjajahan dalam bentuk lain. Ya, tapi kalau kita, nah ini kita tidak boleh menyalahkan Tiongkok kalau menurut saya. Bahkan kita tidak boleh menyalahkan Belanda. Belanda, kata orang Betawi, datang kemari itu niatnya kagak ngejajah, dagang. Oh, VOC ya, Nah, awal. VOC. Nah, kita lari ke ini kalian nih guys, lu terutama anak-anak muda guys ya. Pernah baca bukunya Gandhi? Kata Gandhi apa? Inggris bukan karena hebat menjajah India, bukan karena kuat, karena memang orang India yang ngasihin sama Inggris, kan gitu sama. Ya kan? Ya kan? Kita kan welcome to everybody, ya kan? Ya kan? Welcome to Indonesia, welcome to my country to invest. Nah, gitu. Di ujung nih Bang Ming, pesan Bang Ming bagaimana nih kepada tiga nih. Pertama, pesan Bang Ming kepada pemerintah bagaimana? Kedua, pesan Bang Ming kepada anggota yang di DPR ini bagaimana? Dan masyarakat harus bagaimana? Pemerintah tidak bisa membangun berbagai ekonomi yang saat ini rusak. Kan Bu Ani sendiri udah mengatakan bahwa ini krisis gitu. Walaupun Presiden akan menyampaikan September kemarin, itu saja di pemerintah sudah berbeda waktunya. Kemudian kalau Presiden atau pemerintah mengatakan tidak mungkin kita bisa membangun tanpa stabilitas. Oke, fine, kita setuju banget, Iya. setuju banget. Tapi stabilitas itu jangan hanya diharapkan pada rakyat yang tengah miskin, tapi juga kebijakan dari para pemimpin kita bagaimana cara membuat untuk tidak rakyat ini menjadi gaduh. Satu hal, kalau belum tanda tangan, please dibatalkan undang-undang itu. Undang-undang Omnibus Law harus dibatalkan. Ya, kalau terpaksa, mungkin sangat mungkin potensial dari sisi keilmuan hukum itu menurut para ahli hukum masuk judicial review, tapi hakim juga kan manusia. Iya. Hakim juga manusia. Gitu ya. Kalau menurut saya pertahankan kecerdasan itu, bahwa koreksi demi koreksi atas segala kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, tapi dengan cara-cara yang arif dan bijaksana tanpa menumpahkan darah, tanpa harus merusak fasilitas umum. Misalnya terjadinya perusakan pembakaran shelter bis, itu juga milik kita dan untuk kita. Itu tidak arif juga, tidak adil juga. Jadi kritik itu tidak selalu harus pada pemerintah, tapi pada masyarakat juga. Dan ujung-ujungnya yang niat untuk memperjuangkan menggagalkan Omnibus Law itu, saya yakin tidak punya niat untuk membakar-bakar itu. Iya. Nah, sebab apa? Kegaduhan ini tercipta atas dasar terpancing sebab akibat tadi, maka yang orang pihak ketiga itu yang menumpang di sana, seolah demonstran yang anarkis membakar itu, padahal belum tentu itu. Bang Ming ini alhamdulillah sekarang menjadi keluarga besar UIA sebagai Direktur Komunikasi di Universitas Islam Asyafiyah. Alhamdulillah. Ya, kampus yang memadukan ilmu dan agama, tempat kita berjuang untuk umat, untuk bangsa ini kedepannya menjadi lebih baik lagi ke depan. Juga buat penonton Bangda ini, Iya. kalau anak-anaknya mau aman, sekolahkan di sini. Alhamdulillah. Karena di situ agama, ilmu dan agama bersatu. Yang mau tahu soal apa aja silahkan subscribe channel Bang Dai ya. Jangan lupa Bang Dai Channel.